materi berikutnya kita akan belajar tentang inference based on least squares estimators ya, atau estimators kuadrat terkecil untuk proses penyimpulan ya. Jadi inference ini menyimpulkan ya, menyimpulkan berbasis pada estimators kuadrat terkecil. Nah, pada materi ini kita masih mengasumsikan bahwa regresi yang terjadi di sini adalah regresi linear, yaitu linearnya terhadap x gitu ya. Nah, cuman perbedaannya adalah di sini bahwa untuk variabel dependennya, variabel dependen y/i di sini itu kita punya sebanyak n random variabel dependen y/i yang dimana variabel itu terdistribusi normal. Jadi kalau misalkan di materi kuadrat terkecil sebelumnya Anda mencari y sama dengan a plus bx dengan yang Anda pertimbangkan hanya koordinat x dan y saja. Tapi pada inference based on the least squares estimators itu kita juga memprediksi bahwa y/i ini ya, y/i bahwa y itu terdistribusi normal seperti ini ya. Jadi kalau misalkan setiap variabel independen x 1 sampai ke x, n menghasilkan suatu variabel y1 sampai ke yn. Nah, seperti yang Anda lakukan pada materi kuadrat terkecil sebelumnya, maka pada metode inference based on the least squares estimators itu kita mengasumsikan bahwa y/i ini terdistribusi normal gitu ya. Terdistribusi normal dengan kurva loncengnya itu titik puncaknya itu berada pada koordinat garis y sama dengan a plus bx itu. Nah, jadi setiap x1 akan menghasilkan y1, dia terdistribusi normal dengan puncak kurvanya itu berada pada garis y sama dengan a plus bx. Nah, ini metode ini dikembangkan karena ada kemungkinan pada suatu penelitian regresi linear ya, analisis regresi. Jadi pada suatu penelitian analisis regresi dimungkinkan setiap misalkan variabel x itu akan menghasilkan variabel y yang berbeda-beda saat Anda melakukan observasi. Misal Anda melakukan penambahan temperatur, misalkan melakukan pengukuran temperatur pada 100 derajat Celcius itu bakal menambah panjang atau mempengaruhi properti suatu logam itu seberapa signifikan. Kalau misalkan 2 ya. Nah, pada saat kita melakukan eksperimen di lapangan belum tentu pada saat kita panaskan 100 derajat Celcius dia akan konstan menghasilkan 2. Bisa jadi 2,1, bisa jadi 2,2, bisa jadi dia 2,3, bisa jadi dia 1,9. Dengan asumsinya ini itu adalah terdistribusi normal. Ya, terdistribusi normal ya. Sehingga dengan terdistribusi normal kita bisa mengasumsikan bahwa nilai y ini variabel dependennya itu menuju pada satu titik. Ya, titik seperti ini ya. Jadi setiap kita uji coba 100 derajat Celcius nanti hasilnya bisa 2, 2,1, 1,9, 2,2, 2,3 dan seterusnya dengan dia terdistribusi normal dengan rataan dengan puncak kurva rataan tertentu yaitu median tertentu gitu ya. Oke. Nah, itu kelebihan dari metode ini adalah itu. Jadi dia bisa mengakomodir kemungkinan ketidakpastian yang terjadi di lapangan saat kita melakukan observasi dibanding kita menggunakan metode sebelumnya kuadrat terkecil yang mengasumsikan dia linear aja y-nya kan. Padahal kenyataan di lapangannya belum tentu seperti itu, bisa jadi dia terdistribusi. Nah, pada kasus metode ini kita asumsikan variabel dependennya itu terdistribusi normal gitu ya. Jadi kita
harus melakukan pengukuran berapa kali, terus kita cari distribusinya. Dari distribusi itu kita bisa tentukan rataan. Oke, dari sini pada kasus ini kita bisa mencari standar error of estimation kita ya, perkiraan standar error kita, yaitu sebanyak 1/per jumlah data dikurangi 2 dikali sumasi dari kuadrat A plus BXI ya, Y variabel YI dikurang A plus BXI, itu dikuadratkan. Nah sebenarnya ini konsep the least squares-nya itu ada pada sini ya. Nah atau standar error kuadrat ini atau standar error of estimation ini bisa kita sebut juga dia sebagai residual sum of squares. Pada materi sebelumnya kita belajar itu ya. Atau rumus ini bisa kita turunkan menjadi x double y dikurang x s xy dikuadratkan per x double x gitu ya, dikurangi sejumlah banyak datanya dikurangi 2 ya, dibagi sejumlah banyak datanya dikurangi 2. Oke, jadi rumusnya bisa seperti ini. Anda kurangkan dengan Anda kalikan dengan jumlah data yang dikurang 2-nya dengan Anda kalikan dengan the least squares ya, kuadrat terkecilnya, atau Anda bisa gunakan s double y dan s double x gitu ya, serta s xy dibagi jumlah data dikurangi 2 gitu ya. Nah, konsep kuadrat terkecilnya di sini itu kurang lebih sama. Kita masih menggunakan alfa dan beta ya. Nah, dengan konsepnya adalah alfa seperti yang Anda pelajari sebelumnya sama dengan y rataan dikurangi beta estimation. Ini tanda perkiraan ya, tanda yang melengkung ke atas ini itu perkiraan atau estimation ya, kali dengan nilai X rataannya. Nah, betanya sama rumusnya. Beta estimation itu S XY per S double X gitu ya. Nah, di sini karena konsep inference based on the least squares estimator ini adalah bahwa variabel dependennya itu terdistribusi, kita bisa tentukan distribusinya itu dengan penghitungan menggunakan tabel T untuk n-nya dikurangi 2, n min 2 gitu ya. Nah, dengan rumusnya itu yang pertama kalau kita bisa cari dari alfa, itu adalah T-nya sama dengan alfa perkiraan dikurang alfa per standar error ya, standar error dikali perbandingan antara jumlah S double X dan S double X ditambahi dengan rataannya dikuadratkan gitu ya. Atau bisa juga dengan beta perkiraan dikurangi beta per standar errornya dikali dengan akar dari S double X gitu ya. Nah, dari sini kita bisa cari juga confidence limit di sini. Nilai batas kepercayaan kita untuk koefisien regresinya. Nah, itu ada alfa. Untuk alfa dan beta itu kita bisa gunakan alfa perkiraan dijumlahkan dengan T ya, nilai distribusi T-nya untuk alfa per 2 dikali standar errornya dikali akar dari penjumlahan antara jumlah datanya dengan X-nya gitu ya. Nah, untuk betanya itu adalah beta perkiraannya plus minus distribusi T alfa per 2 dikali standar error per akar dari S double X gitu ya. Nah, biar lebih paham kita akan masuk ke contoh soal. Ini adalah rangkuman dari materi inference based on the least squares estimators. Baik, sekarang kita akan masuk contoh soal untuk materi inference based on the least squares estimators. Nah, contoh soal ini ada pada example 5 ya.
chapter 11 halaman 338 sampai 339. Oke. Nah, example 5 ini merujuk pada example 2 ya, itu tentang air velocity serta evaporation coefficient. Nah, jika Anda masih belum mempelajari yang bagian example 2, Anda silakan pelajari pada video sebelumnya ya, tentang air velocity, evaporation, dan coefficient untuk kuadrat terkecil ya, materi kuadrat terkecil, video sebelumnya ya, untuk kuadrat terkecil. Nah, pada example 2 itu kita sudah menghitung SWY-nya, SXX-nya, dan SXY-nya, sehingga kita di sini bisa punya sekian banyak data yang sudah kita hitung sebelumnya, N-10, dan ratanya sama dengan 200. Nah, kita hitung dulu. Itu oke, yang pertama XYY dikurang S kuadrat XY per SXX ya, itu sama dengan 0,20238 ya. Nah, di sini sebenarnya SYY-nya dikurang S kuadrat XY per SSX ini itu kita gunakan pada standar error kuadratnya. Jadi SYY dikurang SXY kuadrat per SXX dibagi N-2 gitu ya. Jadi kita cari dulu bagian atasnya, dapat hasilnya 0,20238 dibagi 8 ya. Total N-nya ada 10. Oke. Kita bagi 10 kurang 2, 8. Nah, hasilnya itu adalah 0,0253. Sehingga standar ini baru standar error estimation kuadratnya. Tinggal untuk standar errornya itu kita bisa akarkan, hasilnya adalah 0,1591. Nah, itu baru untuk standar error. Nah, sekarang pada soal tersebut kita diminta untuk melakukan pencarian confidence interval ya, soal ini pada tingkat kepercayaan 95% untuk koefisien alfa ya. Nah, rumusnya kita sudah jelaskan sebelumnya, bahwa confidence limit untuk alfa itu adalah rumusnya seperti ini: alfa plus distribusi T alfa per 2 dikali standar error akar jumlah data N-nya dikali dengan X rataan di kuadrat per S double X ya. Nah, Anda tinggal substitusikan nilai alfanya. Nilai alfanya itu Anda dapat dari sini exercise 2. Nah, terus T alfa per 2 ini dari tabel T ya. Tabel T untuk N sama dengan 8 ya. Nah, SE ini 0,1591 dapatnya dari sini. Terus tinggal substitusi juga 1 per 10 tambah X rataannya 200. Sudah kita cari juga pada example 2 sebelumnya, dibagi 132.000 untuk S double X nya ya. Nah, setelah itu ini kan tandanya plus minus. Nah, karena plus minus kita bisa pecah ya. Itu untuk yang minus itu adalah hasilnya itu kita pecah jadi 2 ini. Jadi 0,0692 plus 2,306 kali 0,1591 akar 1 per 10 tambah 200 per 132.000. Nah, ini untuk plus. Terus untuk yang ini hasilnya yang ini ya. Terus untuk yang minusnya 0,0692 minus 2,306 kali 0,1591 akar 1 per 10 tambah 200 per 132. Nah, ini hasilnya ya. Ini ya, minus ya.
Oke, gitulah contoh soalnya kalau kita mencari 95% confidence interval. Ingat ya, kalau confidence interval nanti hasilnya plus minus dan kita pecah alfanya itu menjadi seperti